Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Arum Widya Putri dengan NIM F171200014. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas suatu jurnal yang dengan judulnya Pembuatan Membran Ultrafiltrasi dari Polimer Selulosa Asetat dengan Metode Inversi Fasa. Nah, secara garis besar dalam jurnal ini itu membahas suatu jenis membran yang disebut dengan membran ultrafiltrasi, di mana ultrafiltrasi itu sendiri merupakan suatu proses penyaringan partikel-partikel dalam rentang ukuran koloid, yaitu larutan dan juga molekul besar yang ditahan di permukaan membran, dan zat terlarut dengan ukuran sangat kecil dapat melewati membran. Nah, dari jurnal ini memiliki tujuan untuk menentukan komposisi berapa persen berat dimetilformamida pada pembuatan membran ultrafiltrasi yang terbaik. Nah, membran ultrafiltrasi ini dibuat dengan memvariasikan konsentrasi aditif dimetilformamida yang berfungsi untuk penentuan ukuran pori membran dan juga konsentrasi aseton. Nah, secara overview, secara keseluruhan, di sini saya akan membahas tentang introduction, metode, prosedur kerjanya bagaimana, kemudian hasil dan pembahasannya, kemudian juga kesimpulan dan juga daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, selanjutnya itu ada introduction, pengenalan tentang jurnal. Dan dalam jurnal ini terdapat beberapa poin penting. Di antaranya pertama, ultrafiltrasi itu sendiri merupakan suatu proses pemisahan dengan membran berdasarkan perbedaan tekanan, di mana komponen-komponen terpisah dalam cairan itu merupakan fungsi dari ukuran dan struktur komponen tersebut. Nah, yang kedua, membran ultrafiltrasi ini pada prinsipnya itu digunakan untuk menahan koloid dan juga makromolekul, tetapi melewatkan partikel garam dan juga air. Nah, yang ketiga, membran ultrafiltrasi secara komersial biasanya itu dibuat dari material berupa polimer, dan teknik pembuatan yang digunakan itu menggunakan teknik inversi. Yang keempat, selulosa asetat itu merupakan suatu ester yang paling penting yang berasal dari asam organik. Lanjut. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal ini itu ada dua. Yang pertama itu ada menentukan flux membran dan juga menentukan koefisien rejeksi. Dalam menentukan flux membran yang telah dibuat kemudian diuji dengan menggunakan alat sel ultrafiltrasi sistem dead end, di mana membran yang telah dibentuk diletakkan pada dasar alat. Nah, air gambut sebagai air sampel dimasukkan ke dalam tabung umpan sebanyak kurang lebih 100 ml. Nah, kemudian nantinya akan pada alat operasi diberi tekanan sehingga air sampelnya itu akan mengalir melewati membran yang disebutnya permenit. Nah, kegiatan ini dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan yang bervariasi pada komposisi yang sama. Nah, yang kedua itu ada menentukan koefisien rejeksi, di mana pengukuran koefisien rejeksi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan membran untuk menahan atau melewatkan suatu spesies. Nah, kemudian untuk prosedur kerja yang digunakan atau yang dilakukan pada jurnal itu ada 4 tahap. Yang pertama itu dibuat dari campuran bahan dengan komposisi 11% selulosa asetat, 20% aditif dimetilformamida, dan juga 69% pelarut aseton untuk membuat membran. Yang kedua, diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer dalam Erlenmeyer yang tertutup rapat sampai homogen selama 6 jam dan didiamkan selama 17 jam. Lanjut, untuk tahap yang ketiga itu dituangkan di atas kaca yang kedua sisinya itu telah dilapisi oleh lakban atau yang biasa disebut dengan seal tape dan juga diratakan. Kemudian dibiarkan selama 30 detik dan dicelupkan dalam bak air es selama 1 jam. Tahap terakhir itu dicuci dan disimpan dalam wadah yang berisi formalin. Kemudian diulangi kembali langkah yang sama, tapi konsentrasi aditif dimetilformamidanya divariasikan dengan range antara 20-48% dimetilformamida dengan komposisi persen beratnya itu diambil dari membran yang terbaik.
Lanjut untuk hasil dan pembahasan, di mana pemisahan dengan membran ini itu merupakan suatu teknik pemisahan campuran dua atau lebih komponen tanpa menggunakan panas. Nah, komponen ini nantinya akan terpisah berdasarkan ukuran bentuknya dengan bantuan tekanan dan juga selaput yang disebut dengan selaput semi permeabel. Pada penelitian ini tuh air yang digunakan sebagai umpan itu adalah air gambut, yaitu dari landasan Ulin kilometer 17, di mana air gambut ini tuh berwarna coklat tua. Hal ini tuh karena tingginya kandungan zat organik terlarut pada air gambut. Nah, dari hasil analisis spektrofotometri itu diketahui kandungan organik awal air gambut itu sekitar 2,725 yang menunjukkan tingginya kandungan organik pada air gambut tersebut. Membran selulosa asetat itu dibuat dengan mencampurkan selulosa asetat, dimetilformamida, dan juga aseton pada berbagai komposisi. Nah, membran ini tuh nantinya diuji dengan alat uji yang disebut dengan BITN. Harga, fluks, dan efisiensi rejeksi itu dipengaruhi oleh karakteristik dari membran itu. Adapun karakteristik membran tersebut itu meliputi komposisi membran, ada ketebalan membran, tekanan operasi, dan juga waktu operasi. Nah, di sini ada beberapa grafik. Ada grafik hubungan antara fluks terhadap persen berat metilformamida, ada hubungan antara koefisien rejeksi terhadap persen berat metilformida, ada hubungan antara koefisien rejeksi terhadap fluks membran, dan juga hubungan antara pH per menit terhadap persen berat dimetilformamida. Nah, pada gambar yang pertama tentang hubungan antara fluks terhadap persen berat dimetilformamida, fluks itu sendiri merupakan jumlah volume per menit yang melewati satu satuan luas membran dalam waktu tertentu karena adanya gaya dorong tekanan yang masuk ke dalam alat sel ultrafiltrasi. Nah, pengujian fluks ini tuh bertujuan untuk mengetahui permeabilitas dari membran untuk melihat porositas membran tersebut. Nah, berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa semakin besar persen dimetilformamidanya, maka fluks yang diperoleh juga akan semakin tinggi. Nah, hal ini menandakan bahwa adanya ukuran pori-pori membran yang semakin besar. Nah, hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin besar porositas membran, maka nilai koefisien permeabilitas atau fluks itu juga semakin besar. Lanjut untuk yang kedua, gambar yang kedua ini tentang hubungan antara koefisien rejeksi terhadap persen berat dimetilformamida, di mana koefisien rejeksi itu sendiri merupakan suatu parameter selektivitas. Pengujian koefisien rejeksi ini dilakukan untuk mengetahui ukuran kemampuan dari membran untuk menahan atau melewatkan zat-zat organik tertentu yang terkandung pada air sampel, yaitu air gambut. Nah, pada gambar 2 ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persen dimetilformamida beratnya, maka koefisien rejeksinya itu akan semakin turun. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya zat-zat organik yang melewati membran, karena ukuran pori-porinya yang semakin besar, maka penurunan koefisien rejeksi ini menunjukkan semakin kecilnya selektivitas dari membran tersebut. Pada penelitian ini tuh, nilai rejeksi yang harus dicapai dari membran filter yaitu lebih dari 90%, yang menunjukkan bahwa zat-zat organik dalam air gambut ditahan oleh membran dengan sangat baik, bahkan hampir sempurna. Dan pada gambar 2 ini juga dapat dilihat bahwa membran dengan persen berat dimetilformamida yang berkisar antara 20 sampai 28% merupakan komposisi yang baik dengan koefisien rejeksinya berturut-turut sekitar 98,15, 92,8 dan juga 95,4%. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil permeat yang tertampung di mana hasilnya lebih bersih.
dan juga jernih jika dibandingkan dengan permeat hasil komposisi lainnya yang lebih keruh. Lanjut untuk gambar yang ketiga, itu tentang hubungan antara koefisien rejeksi terhadap flux membran. Pada gambar yang ketiga dapat dilihat bahwa koefisien rejeksi dan flux itu berbanding terbalik, karena semakin tinggi koefisien rejeksinya maka fluxnya itu akan semakin kecil. Hal ini karena nilai flux yang tinggi itu disebabkan oleh pori membran yang besar, sehingga koefisien rejeksinya kecil akibat semakin banyaknya zat-zat organik yang dapat melewati membran. Dari gambar nomor 3 ini itu dapat dilihat bahwa untuk koefisien rejeksi di atas 90%, nilai fluxnya itu sangat rendah. Hal ini karena pori membran itu lebih kecil, sehingga zat-zat organik dapat tertahan pada permukaan membran dan menutupi pori-pori membran tersebut. Nah, kemudian ada gambar nomor 4, hubungan antara pH permeat terhadap kesan berat dimetilformamida, di mana air gambut itu kan memiliki pH yang rendah, yaitu sekitar 2,84. Nah, dari gambar 4 ini dapat diketahui bahwa semakin tinggi komposisi dimetilformamidanya, maka pH permeatnya itu akan semakin asam. Untuk variasi komposisi membran dengan nilai koefisien rejeksi itu lebih dari 90%, pH permeatnya itu sekitar 6,3, 6,1 dan juga 4,5. Nah, untuk variasi 44%, nilai pH permeatnya itu cenderung masih asam, dikarenakan zat-zat organik itu tidak tertahan dengan baik pada permukaan membran, sehingga masih banyak zat-zat organik yang terdapat dalam permeat. Nah, setelah dibacakan tadi hasil dan pembahasannya, kesimpulannya, yang pertama itu komposisi bahan pembuat membran yang baik itu dengan komposisi dimetilformamida itu berkisar antara 20-28%, yaitu dengan rejeksi masing-masingnya itu sebesar 98,15, 92,8 dan juga 95,4%. Nah, yang kedua itu ada pengaruh konsentrasi aditif dimetilformamida terhadap pori membran, di mana semakin besar komposisi dimetilformamida, maka pori membrannya itu akan semakin besar juga dan banyak, sehingga fluxnya itu semakin tinggi dan rejeksinya semakin turun. Untuk daftar pustaka, di sini saya menggunakan jurnal dengan judulnya Pembuatan Membran Transfibrasi dari Polimer Selulasa Asetat dengan metode inversi fasa, dengan jenis jurnal untuk konversi pada tahun 2017. Itu penulisnya ada Indriani et al, volumenya 6, nomor 6, terus kemudian halamannya 11-16. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.